Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Rofi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai menghadapi tantangan self-diagnose penyakit mental di era media sosial. Perkenalkan, nama saya Darren Phelps dengan RNP 150123046. Perkenalkan, nama saya Elmira Wijayanti dengan NRP 150123251. Saya Nadia Nabila Putra Dinata dengan NRP 150, 123, dan 121. Saya Faya Zafira Elwarare dengan NRP 150123040. Saya Desi Ariela dengan NRP 150123006. Diawali dengan latar belakang di mana revolusi digital 5.0 atau revolusi industri 5.0 ditandai dengan transformasi digital yang cepat, salah satunya dalam pengaksesan informasi. Tak jarang ditemukan informasi terkait suatu hal, salah satunya informasi terkait kesehatan mental yang sekarang banyak beredar di media sosial. Hal ini dapat memicu seseorang untuk melakukan diagnosa mandiri atau self-diagnose yang dapat menimbulkan kecemasan yang berlebihan atau bahkan pengambilan tindakan yang salah. Maka, diperlukan literasi digital yang kreatif, inovatif, dan adaptif untuk mengatasi tantangan self-diagnose. Khususnya di era industri 5.0 dengan solusi yang kami tawarkan pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana sistem edukasi yang baik dan benar untuk mengurangi fenomena self-diagnose. 2. Apa dampak dari self-diagnose penyakit mental yang didasarkan pada informasi di media sosial terhadap kesejahteraan mental individu. 3. Bagaimana literasi digital yang inovatif, kreatif, dan adaptif dapat membantu individu dalam menghadapi tantangan self-diagnose penyakit mental di era media sosial. Yang keempat, apa yang dapat dipelajari dari studi kasus atau penelitian terkait yang menunjukkan peran literasi digital dalam mengatasi self-diagnosa penyakit mental di era media sosial. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui sistem edukasi yang baik dan benar untuk mengurangi fenomena self-diagnose. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari self-diagnose penyakit mental yang didasarkan pada informasi di media sosial terhadap kesejahteraan mental individu. Yang ketiga, untuk mengetahui literasi digital yang inovatif, kreatif, dan adaptif dapat membantu individu dalam menghadapi tantangan self-diagnose penyakit mental di era media sosial. Dan yang keempat, untuk mengetahui hal yang dapat dipelajari dari studi kasus atau penelitian terkait yang menunjukkan peran literasi digital dalam mengatasi self-diagnose penyakit mental di era media sosial. Literasi digital adalah kemampuan penting dalam era digital age yang memungkinkan individu mendapatkan, memilah, memahami, dan menggunakan informasi digital. Meskipun teknologi informasi telah memperkaya sumber daya pendidikan dengan berbagai media digital, penyalahgunaan teknologi bisa memiliki dampak negatif dalam kehidupan sosial. Literasi digital bukan hanya tentang membaca, tetapi juga menerapkan proses berpikir kritis dan kemampuan untuk mengevaluasi informasi digital, berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan memperhatikan keamanan elektronik, serta aspek sosial budaya di masyarakat. Media sosial merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi kita untuk berkumpul, bermain, berkomunikasi, dan berinteraksi. Media sosial terdiri dari banyak sekali macamnya dan ada yang berbasis aplikasi, website, dan berbasis jejaring sosial yang lainnya. Media sosial sudah menjamur di antara generasi muda di era digital 5.0 ini dan perlu diperhatikan terkait dengan dampak negatifnya terhadap masa depan generasi muda di era digital 5.0. Pemakaian media sosial menciptakan perubahan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan norma budaya. Fenomena ini berubah seiring teknologi dan memerlukan pemahaman kritis. Era teknologi 5.0 dapat membawa perubahan signifikan, termasuk dampak pada kesehatan mental, terutama pada mahasiswa yang menggunakan TikTok untuk self-diagnose, yang dapat menyebabkan kecemasan. Penting untuk memantau bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental. Selanjutnya, ada kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri mengacu pada kesehatan manusia dalam seluruh aspek perkembangan, termasuk kesehatan fisik serta psikis yang berbeda-beda setiap individu dan dinamis dalam perkembangannya.
mencakup kemampuan seseorang dalam berpikir, merasa, menjalani kehidupan sehari-hari, dan pandangan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Orang dengan kesehatan mental yang baik mampu mengatasi tekanan hidup dengan normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi dengan komunitasnya. Self-diagnose adalah tindakan mendiagnosis yang dilakukan seorang individu sendiri tanpa bantuan profesional medis. Seiring dengan kemudahan akses, adapun faktor yang mendorong terjadinya self-diagnose adalah ketidakpercayaan terhadap ketidakpastian dan juga akses informasi dari berbagai sumber termasuk sumber online. Self-diagnose juga dapat menyebabkan kesalahan diagnosis dan pengobatan yang tidak tepat. Adapun solusi dari penelitian ini adalah mencetuskan aplikasi berbasis situs yaitu website yang membantu untuk mengakses informasi terkait psikologi, tips and trik dari sumber yang terpercaya. Aplikasi web ini juga mengarahkan para penggunanya untuk mendapatkan professional help dengan memberi referensi psikolog yang ada di daerah sekitar para pengguna. Nama aplikasi web ini adalah PLC atau Psychology Learning and Caring. Adapun langkah-langkah untuk merealisasikan PLC atau Psychology Learning and Caring ini, yang pertama kita akan melakukan riset sasaran, yaitu kita harus observasi dan mengamati siapa saja yang akan menjadi pengguna pertama aplikasi yang akan kita luncurkan ini. Kemudian yang kedua, kita menentukan fitur-fitur apa yang akan kita masukkan ke aplikasi ini, seperti home dan information references dan lain sebagainya. Kemudian kita menentukan desain. Nah, desain apa yang akan kita gunakan atau implementasikan di aplikasi ini, dan kita mengusung tema minimalis supaya karena pengguna itu membuka aplikasi kita saat mereka merasakan emosi negatif, mungkin kebanyakan seperti itu. Jadinya kita mengusung tema minimalis supaya mereka lihat aplikasi kita tidak semakin pusing seperti itu. Kemudian kita membuat database. Nah, database ini berisi informasi valid tentang psikologi yang mana akan muncul ketika pengguna mulai menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita akan mencari referensi psikolog profesional yang ada di sekitar Universitas Surabaya supaya kita masukkan untuk referensi informasi ketika mengarahkan pengguna untuk mencari professional help seperti itu. Kemudian kita membuat sistem di mana untuk mengatur para pengguna agar dapat menjangkau dan menjadwalkan konsultasi dengan psikolog profesional yang akan berkolaborasi dengan kita. Kemudian melakukan uji coba dan evaluasi kepada pengguna yang kita sasar tadi. Tapi ini masih uji coba dan evaluasi, jadi aplikasinya memang belum sesempurna itu. Maka dari itu kita akan melakukan evaluasi secara berkala dengan cara kita menjaga maintenance-nya supaya aplikasi terus terupdate dan tetap jalan. Apabila sudah mengalami kemajuan yang kemajuan yang baik dan layak untuk diluncurkan untuk masyarakat luar, di luar kampus, di luar Universitas Surabaya, maka kita tinggal mempromosikan lebih lanjut seperti itu. Inovasi yang disebut PLC atau Psychology Learning and Caring adalah sebuah langkah yang penting dalam mengatasi tantangan self-diagnose kesehatan mental di era teknologi 5.0. PLC bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terpercaya seputar kesehatan mental dan memberikan arahan untuk mendapatkan bantuan profesional. Dengan desain kreatif, inovatif, adaptif, PLC dapat memberikan edukasi. PLC bertujuan untuk mendidik berbagai kalangan dan membantu individual yang membutuhkan pertolongan dalam kesehatan mental. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.